Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita mulai sesi yang keempat, membahas tentang topik ketenangan dalam aspek keuangan ya. Membangun ketenangan dalam urusan keuangan dan pemenuhan sumber daya hidup. Langsung saja, kalau kita ingin bisa hidup tenang sambil memantau bagaimana hidup kita berjalan, bagaimana sumber daya itu kemudian tersedia, yang pertama harus kita lakukan adalah meluruskan terlebih dahulu konsep, cara pandang, dan keyakinan kita tentang sumber daya kehidupan ini, dan dengan kata lain tentang kehidupan itu sendiri. Begitu. Apakah di dalam hidup ini yang namanya sumber daya adalah sesuatu yang Anda kumpulkan, sesuatu yang Anda cari, Anda ya ikhtiarkan sendiri dari alam terbuka misalnya ya. Seperti orang mengumpulkan makanan dari dalam hutan. Apakah sesimpel itu? Ya. Bahwa ya sumber daya hidup saya itu ya tergantung gimana saya ngumpulinnya. Gitu ya. Dan oleh karena itu ya saya harus jago gitu ya, ngumpulin sumber daya, ngumpulin duit, dan oleh karena itu harus banyak begitu. Karena kalau sudah banyak, nanti terserah saya hidup saya mau ngapain. Kalau sudah banyak, maka apapun yang saya inginkan, apapun yang saya butuhkan, jadi mudah untuk memenuhinya. Atau, itu yang pertama ya, atau bahwa kita itu sebenarnya, tugas kita itu bukan mengumpulkan sumber daya. Karena sumber daya itu akan didatangkan, akan disediakan, sudah dialokasikan. Yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan adalah menjadi seseorang yang memiliki sikap yang baik, sehingga bisa menerima alokasi tersebut dengan baik, kemudian mengelola alokasi tersebut dengan baik, menggunakan sesuai dengan tujuan alokasi itu diberikan kepada saya, meskipun saya tidak tahu untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan akan ada alokasi apa lagi, akan ada tugas hidup apa lagi, sehingga sumber daya itu dialokasikan bagi saya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, penentunya di situ sebenarnya. Nah, silakan. Itu exercise pertama. Periksa mindset kita masing-masing. Anda merasa atau Anda mencermati dalam benak Anda yang cenderung dominan itu mindset yang mana? Bahwa ya ini hidup butuh sumber daya, saya punya banyak kebutuhan, saya punya banyak keinginan, ya saya harus kumpulin. Nanti pandai-pandai saya mengumpulkannya, sedemikian rupa bahkan ketika saya belum tahu sebenarnya saya ngumpulin sebanyak ini tuh buat apa, yang penting saya kumpulin dulu. Atau yang kedua tadi. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, antara yang satu dan yang dua ini sudah akan membedakan semuanya, sudah menjadi pembeda. Dan
ini sebenarnya menjelaskan prinsip atau sikap-sikap yang kemarin saya jelaskan. Jadi kalau kita ingin tenang dalam urusan finansial ya, dalam urusan keuangan ini, maka yang 15 sikap kemarin itulah yang kita gunakan. Yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama ini sebenarnya ini tentang sikap yang pertama. Eling tadi, sadar diri itu. Mari kita sadari diri kita ini siapa. Kalau pakai mindset yang pertama, oke, saya punya kehidupan, dalam kehidupan ini saya punya banyak kebutuhan, saya punya banyak tanggungan, ada keluarga, ada orang, ada punya banyak keinginan, ada punya banyak kewajiban. Jadi ada kewajiban, ada kebutuhan, ada tanggungan, ada keinginan. Yang mana untuk semua ini harus ada sumber daya, harus ada uangnya, harus ada modalnya. Dan kalau modalnya nggak ada, hidup saya akan sangat susah. Kalau hidup modalnya ada, uangnya ada tapi sedikit juga, hidup saya ya masih susah. Oleh karena itu, solusi paling gampang, duitnya harus banyak. Solusi paling gampang, mesti kaya, mesti pandai nyari duit. Gitu kan ya? Banyak sekali manusia berpikirnya ya hidup itu begitu. Sebagai turunan dari mindset seperti ini, ya lebih enak lagi kalau kemudian sumber daya itu terukur, terprediksi dari waktu ke waktu. Makanya ketemu konsep gaji, wah senang sekali. Rasanya tenang itu ketika sudah begitu. Punya gaji besar, terjamin waktunya jelas dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan. Dan jumlahnya besar, jauh lebih besar daripada kebutuhan finansial untuk menjalankan atau untuk hal-hal yang kita rasa wajib, butuh, memang tanggungan kita, atau memang itu bagian dari keinginan kita. Itu yang pertama. Ya, kalau seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya ya Allah tidak ada. Dalam mindset seperti itu Allah tidak ada. Coba cek lagi. Kalaupun ada bilang, oh ada, mindset saya seperti itu dan bagi saya Allah ada. Kemudian ya gimana? Ada ya kan Allah yang memberikan itu semua begitu ya. Tapi penjelasannya tadi kan Anda sedang bercerita bahwa bukan diberi kan. Saya yang harus mencarinya. Gitu loh. Dan mencarinya dari mana? Ya dari dunia ini gitu. Kayak orang hidup di hutan mencari makanan dari hutan. Sampai di sini memang rasanya ya make sense. Sangat konkret, ya begitulah adanya gitu ya. Nah, sayangnya sebenarnya bukan begitulah adanya. Mari kita eling sadar diri. Kita itu adalah hamba Allah, ya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang kemudian menyediakan ruang kehidupan ini. Allah yang memperjalankan kita sejak kita hadir di bumi ini, lahir, tumbuh dewasa, menjadi manusia dewasa seperti sekarang. Sampai kelak kita mati, ini adalah sebuah penugasan. Sebuah perjalanan dinas, kira-kira kayak gitu. Sebuah perjalanan dinas. Dan di berbagai ayat yang ada di Al-Quran sudah terlalu banyak saya kira. Itu dipertegas bahwa sesungguhnya rezeki bagi setiap makhluk itu sudah dijamin. Dan tidak akan seorang atau suatu makhluk itu dia menemui kematian, menjumpai kematian, melainkan seluruh rizkinya telah dia terima. Tanpa ada yang ditahan sedikit pun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pakai tadi sikap yang kemarin dibahas, sikap pertama adalah sadar diri. Sadar kita ini siapa, kita adalah hamba Allah. Kemarin kan sudah dibahas ya, ada ma'rifatullah, ada ma'rifatun nas. Mengenal Allah, mengenal diri. Ketika kita mengenal Allah,
Maka kita mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, beserta dengan kehendak-kehendaknya, dengan rencana-rencananya, termasuk dengan janji-janjinya. Jadi Bapak Ibu, ada pilihan yang kedua, yang mana inilah sebenarnya realita yang sesungguhnya. Bahwa kehidupan ini adalah sebuah penugasan. Di mana apa kewajiban kita, apa kebutuhan kita, ini Allah sudah tetapkan. Dan untuk menjalankan kewajiban serta kebutuhan ini beserta tanggungan kita itu, Allah pun sudah sediakan alokasi sumber dayanya. Jadi tugas kita adalah baik-baiklah bersikap di muka bumi ini sehingga kita bisa menerima alokasi tersebut. Bisa menerima dengan sikap yang baik, melalui asbab yang baik, kemudian mengelolanya dengan baik, menggunakannya dengan benar dan baik. Begitu. Jadi rezeki kita, sumber daya kita, keuangan kita itu pasti ada. Begitu ya. Pasti tersedia. Karena kita sedang menjalani rencana Allah. Dan Allah sudah, kalau Allah bikin rencana kan komplit ya Bapak Ibu. Kayak bikin APBN lah gitu ya. Kalau dari Allah ya APBN itu sudah sangat komplit dan alokasinya nggak pernah kelebihan, nggak pernah kekurangan. Nggak ada cerita kekurangan anggaran atau nggak ada cerita kelebihan anggaran sehingga di akhir tahun kita harus mengada-ada program untuk serapan anggaran gitu kan. Nggak ada cerita yang begitu-begitu sama Allah itu. Syaratnya tadi kita bisa ngerti, paham, nyambung sama rencananya Allah. Nah, ketika kita ingin membangun kehidupan yang tenang dalam urusan keuangan dan sumber daya hidup, syaratnya tadi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, dalam cara hidup yang seperti ini, ketika kita bicara soal keuangan, sumber daya hidup, ya kita seperti seorang bawahan saja gitu loh. Yang kita sadar betul keberadaan atasan kita, sadar betul kekuasaan atasan kita, sadar betul kekayaan dari atasan kita, bos kita. Sadar betul, oh saya tahu betul bos saya itu kaya raya, ngapain saya gelisah. Jadi dalam kehidupan finansial kita tuh ada Allah. Dan Allah ini justru adalah ya hal terbesarnya. It's everything. Allah itulah segalanya dalam urusan finansial kita. Allah adalah segalanya. Kayak kita itu apa ya, seorang OB di sebuah kantor gitu. Ya. Seperti seorang OB di sebuah kantor yang mana ya kita sih santai-santai saja. Kita nggak pernah pusing soal keuangan kantor ya. Begitu. Sebentar. Ya, baik. Jadi ada Allah dan kemudian ada rencana anggaran yang sedang berjalan, ada rencana kehidupan yang sedang berjalan. Bukan kita yang bikin rencananya, Bapak Ibu. Allah yang bikin rencananya. Tugas kita itu pandai-pandai membaca rencana tersebut dan membawa hidup searah dengan itu. Dan ketika kita diberi tugas, baru kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sadar bahwa kadang ada program yang dananya besar, kadang ada program yang dananya kecil. Tahun ini alokasi anggarannya sedikit, ya nggak apa-apa. Tahun depan ternyata alokasi anggarannya berlimpah, ya nggak kemudian kita jadi lupa diri juga karena kita tahu itu adalah
dananya itu milik Allah. Lalu kita itu cuma pelaksana saja. Begitu. Jadi kita sadar bahwa memang bakal naik turun. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berdiskusi soal ketenangan dalam hal finansial, tadi ada istilah financial freedom. Kalau Bapak Ibu browsing di internet sekarang sudah muncul bukan sekedar financial freedom, tapi financial peace of mind. Ada yang menyebutnya financial peace, ada yang menyebutnya financial calm. Itu pun sebenarnya kebanyakan konsepnya ya tidak mengena dengan apa yang kita diskusikan di sini. Tapi setidaknya orang sudah mulai sadar bahwa keterjaminan itu bukanlah sifat kehidupan ini. Bahwa yang namanya kondisi sumber daya finansial, keuangan itu pasti fluktuatif. Bukan hanya yang miskin saja yang fluktuatif, yang kaya raya pun fluktuatif. Bahkan bisa jadi yang kaya raya itu lebih fluktuatif daripada yang miskin. Yang miskin datar-datar aja, segitu-gitu aja, miskin terus gitu ya. Sadar akan naik turun dan tetap tenang. Seperti kita mengarungi samudra luas. Nggak ada kan orang yang membayangkan mengarungi samudra luas itu lautan akan kayak air di bak gitu. Nggak mungkin. Nature-nya kehidupan itu seperti lautan luas, di mana kita itu mengarunginya, dan karena kita mengarunginya itu dibantu dengan tiupan angin, pasti kita ketemu dengan ombak. Lautan itu pasti begitu, ada naik turun karena gravitasi bumi dan daya tarik bulan dan sejenisnya lah, hukum-hukum fisika yang menyertai. Yang namanya lautan luas itu pasti bergelombang. Hal biasa. Pelaut yang menyadari dan menerima hidupnya di laut, mereka tidak pernah gelisah melihat ombak. Tenang-tenang saja. Yang terpenting pertama, dia tahu perahunya kokoh. Yang kedua, dia tahu ini perahu akan menuju kemana. Dan dia tahu arahnya ini perahu memang bisa diarahkan sesuai dengan tujuan itu. Begitu ya. Dan orang-orang yang di dalam perahu itu saling bekerja sama untuk sama-sama mengarah ke sana. Tidak ada perselisihan di antara awak kapal, yang satu ingin ke selatan, yang satu ingin ke barat gitu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk kita bisa membangun ketenangan dalam urusan keuangan dan sumber daya hidup sebenarnya sederhana. Mari kita terapkan 15 sikap yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, sadar diri. Kemudian yang kedua, sadar realita. Kemudian yang ketiga, sadar sumber daya. Yang sikap syukur tadi. Gitu. Jadi ada iling atau ma'rifatun nas itu. Kemudian yang kedua itu ada khusyuk. Kita sadar realita hidup ini bagaimana. Tadi yang saya jelaskan, hidup ini adalah suatu perjalanan yang Allah mengaturnya. Ada rencananya, ada agendanya, ada program-programnya. Kita itu tinggal mengikuti. Kita tinggal mengikuti, kemudian akan ada sumber dayanya, kita tinggal menerima. Begitu Bapak Ibu. Itu sadar realita dan kemudian syukur, sadar sumber daya. Kita tahu sumber daya hidup itu ada. Nah masalahnya Bapak Ibu, kalau kita sudah salah di wilayah kesadaran, hidup ini apa, kita sudah salah. Maka kita mengisi hidup ini dengan ngarang-ngarang sendiri. Yang bikin orang stres masalah keuangan, ketika dia ngarang-ngarang sendiri. Belum butuh A, dia beli A. Belum butuh B, dia bikin B. Tidak perlu C, dia pengen C. Kan begitu ya Bapak Ibu. Yang bikin stres kan itu. Buru-buru nyicil rumah. Padahal kapasitas finansial belum ada dan kebutuhan keluarga juga memang belum ada. Baru nikah, anak sudah ada tapi baru 1 atau 2.
Mengapa situasinya memaksa Anda harus beli rumah? Ada nggak? Kalau tidak ada, dan kalau tidak mampu, kalau realita kehidupan Anda tidak sedang diarahkan Allah ke arah sana, lo yang ngapain? Ya, jadinya hidup kita itu, Bapak Ibu, ruwet dalam finansial. Kenapa? Karena kita tumpang tindih program dalam hidup. Tumpang tindih program. Dan kita sering salah milih program. Program pengadaan rumah padahal nggak butuh. Program pengadaan mobil padahal nggak butuh. Program mengkursusan anak ini itu. Jadi biaya pendidikan melonjak tinggi. Program beli baju ini, beli baju itu. Makanan ini, makanan itu. Belanja ini, belanja itu. Jalan-jalan ke sini dan jalan-jalan ke situ. Jadi Bapak Ibu, negara, bayangkan sebuah negara atau bayangkan sebuah RT lah. Yang kebanyakan program dan gak jelas kenapa program itu. Dijamin RT itu akan ribut urusan uang kas RT. Dan kalau sudah kemudian, jadi tadi tidak sadar diri, tidak sadar realita. Jadi hidup ini ngarang-ngarang sendiri. Kita lupa siapa kita lupa sama Allah, kita tidak sadar hidup ini apa. Akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri. Lebih repotnya lagi, kalau hidup yang ngarang ini, karena kita dihasut orang-orang sekitar. Dihasut keluarga sendiri, terhasut orang tua sendiri, terhasut oleh istri, pasangan atau suami, ya, istri atau suami, terhasut rengekan anak dan lain sebagainya. Hidup ini jadi ruwet. Bapak Ibu, kalau mau tenang secara finansial, tadi kita harus sadar diri, harus tenang pikiran kita, pakai ilmu yang sudah bersumber dari Allah, ikuti hidup ini kita tuh disuruh apa. Dan sadar realita itu dalam arti ya kalau sekarang itu mikir sekarang. Gak usah mikir kejauhan. Tidak usah mikir kejauhan. Saya jujur dalam kesempatan kali ini ingin membuat sebuah statement. Tidak ada suatu dasar berpikir di dalam Islam yang bisa menjadi cantolan dari bisnis yang namanya asuransi. Itu nggak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau Anda nabung boleh. Kalau nabung siap-siap Anda harus bayar zakat. Kewajiban. Kalau sudah sampai ke nasabnya. Ya, sudah sampai waktunya. Gitu. Lebih baik uang itu bukan disimpan. Bapak Ibu, uang itu ada untuk dialokasikan. Uang tersimpan itu karena kalau Anda lihat kanan kiri, Anda betul-betul sudah tidak tahu lagi apa hal-hal di sekitar kita, sekitar saya yang membutuhkan uang ini. Nggak ada, simpan. Gitu. Ketika sudah disimpan, tersimpan baru, oh ada uang tersimpan. Kira-kira bisa dipakai buat apa? Kalau tidak hari ini mungkin buat minggu depan. Kalau tidak buat minggu depan mungkin bulan depan. Oh ada nih, ada uangnya. Buat dipakai buat apa? Untuk berangkat umroh. Umrohnya kapan? Sudah terjadwal. Sudah. Kapan? 3 bulan lagi. Oh, oke. Disimpan. Itu simpanan yang paling beralasan ya Bapak Ibu. Disimpan karena belum akan dipakai hari ini. Tapi memang sudah jelas mau dipakai apa dan kapan. Jadi nabung juga Bapak Ibu sebenarnya. Monggo direnungkan. Nabung juga. Itu kalau sekedar nabung. Tidak tahu buat dipakai apa dan kapan. Jangan-jangan Anda tidak sadar realita. Baik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan saya hormati begini. Kita lihat jadi gini. Dalam kesadaran diri, kesadaran realita dan sikap syukur, kita harus sadar bahwa dalam realita kita hari ini sebenarnya kita punya banyak sumber daya. Dan itu bukan hanya masalah uang. Semua sumber daya yang ada itu ada
Karena ada alokasinya. Jadi uang Anda itu ada di Anda hari ini 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 200 juta, 500 juta. Itu sebenarnya bisa jadi saat ini juga semua uang Anda itu ada alokasinya. Bagaimana kita tahu ada alokasi? Tadi, sadari realita kita, sadari kewajiban kita, sadari kebutuhan kita, dan termasuk kewajiban kita kepada orang lain, dan kebutuhan orang lain yang mungkin bisa kita penuhi. Itulah mengapa Rasulullah dan para sahabat itu jarang sekali punya tabungan lama-lama banyak-banyak, itu jarang. Karena mereka hidupnya tuh hari ini. Kalaupun ada yang nanti, itu karena memang sudah jelas nantinya kapan. Kalau tidak jelas, ya tidak ada. Jadi oke, ada uang berapa? Anda saat ini misalnya punya uang 100 juta misalnya ya. Cek kebutuhan Anda hari ini terpenuhi, hak istri Anda, anak Anda. Habis itu lihat tetangga Anda, ada yang butuh bantuan tidak? Bantu. Saudara Anda, kakak adik, ada yang punya hutang, ada, bantu lunasi. Loh, Anda tuh besok mati tuh bisa, Pak. Biar ngerti ya, biar clear, supaya kita tidak berasumsi. Karena jadi kita itu bukan hanya dialokasikan uang, Pak, Bu. Kita itu dialokasikan waktu. Masalahnya waktu ini yang kita nggak tahu. Anda tidak tahu waktu Anda sampai kapan, Anda punya uang 100 juta. Bisa jadi hari ini sebenarnya dengan ilmu kita, ilmu Anda harusnya tahu di uang 100 juta itu buat apa. Karena di sekitar Anda bisa jadi ada saudara yang sedang kelaparan, ada saudara yang sedang ditagih hutang, ada tetangga yang sedang kekurangan, ada saudara kita yang jauh di Palestina yang membutuhkan santunan dan kepedulian kita. Silakan sejauh batas kemampuan Anda. Dan agama juga sudah memberikan batas yang mudah. Kita tidak harus kemudian menghabiskan semuanya. Kita bisa simpan buat kebutuhan kita besok hari, beberapa hari ke depan. Rata-rata Rasulullah dan para sahabat itu tidak menyimpan harta, melainkan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan saja. Tidak pernah sampai mikirnya jauhan gitu ya, panjang angan-angan. Tadi Bapak Ibu, jadi ketika Anda sadar diri, kita tahu hidup ini kewajiban kita apa. Kemudian kita sadar realita dalam hidup ini ada apa saja selain diri kita. Dan apa kewajiban kita, urusan kita dengan hal segala sesuatu di sekitar kita. Untuk berbagai macam urusan hidup itulah kita dikasih sumber daya. Lihat semua sumber daya ada pada diri kita itu apa saja. Sedetail-detailnya sehingga kita tahu, oh ini sama Allah dikasih pada saya untuk ini dikasih pada saya untuk ini pada. Jadi seorang muslim yang hidupnya itu tenang, kesadarannya jernih, terbuka lapang, dia itu tahu semua realita dirinya, sumber dayanya ini buat apa, ini buat apa. Justru dia gelisah kalau ada suatu sumber daya yang tidak jelas alokasinya, atau sesuatu yang mangkrak, sesuatu yang tidak bermanfaat, itu dia gelisah. Karena hari demi hari hidup kita itu dinilai dari kemampuan kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kalau Anda banyak memparkir barang dengan kegunaan yang tidak nyata, itu sebuah kemubaziran, dan itu tuh sebenarnya catatan yang buruk untuk kehidupan kita. Manfaatkan, alokasikan. Begitu ya. Nanti ketika Anda sudah berusaha, ada orang-orang sudah berusaha banyak sedekah, banyak ini loh, kok tiba-tiba makin banyak, justru bisnisnya makin untung, uang yang masuk harian sudah hitungannya ratusan juta itu harian. Terus orangnya bingung kan, gimana makin banyak ya Allah gitu. Ya sudahlah,
dialihkan bentuknya jadi tanah, tanahnya kemudian dipakai untuk kebun, apa, bikin perkebunan duren, silakan. Ternyata makin berkembang, at some point wakafkan. Ya, ini Bapak Ibu baru 3 ya. Sadar diri, sadar realita, kemudian sadar sumber daya atau syukur itu. Gitu. Silakan Mbak Yani kalau ada pertanyaan. Kang Punten kalau langsung pakai suara boleh? Ya, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang pengalaman hidup ya Kang ya. Ya, Sejak saya nikah, itu berapapun uang yang ada di saya itu nggak pernah bersisa gitu loh Kang. ya, Mau banyak mau dikit pasti habis terus gitu. Tapi kami tidak ya, kekurangan, cuman habis terus gitu. ya. Nah, jadinya di saya tuh ada sedikit ketakutan gitu loh Kang kalau megang duit gede. Aduh ini uang besar, takut tiba-tiba habis dan itu kejadian Kang. Terus Ya, habisnya tuh suka bukan buat keperluan kami keluarga gitu. Jadi buat ya ada yang perlu, ada yang pinjam uang, ada apa gitu loh Kang. baik. Nah, kejadian terbaru itu eh, kebetulan kan anak-anak ada yang mau kuliah satu, Ya, sama ada yang mau SMA. ya, Nah, saya tuh sudah nabung lama gitu ya Kang ya buat keperluan mereka. Eh, ya itulah dilalah habis Kang. Habis pisan gitu. Nah, kemarin saya itu ikut ada seminar gitu ya Kang ya, yang gratisan tentang scale up rejeki gitu Kang. Itu kok bicaranya kata eh, pembicaranya itu bahwa kita tuh wadah kita tuh terlalu kecil gitu. Jadi luber-luber katanya. Si rejeki itu jadi keluar-keluar terus. Berarti ada yang salah dengan pikiran kita katanya, dengan doa kita, dengan apapun itu loh gitu. Jadi di sini saya ingin bertanya sama Kang Firman itu apa ya yang salah di apakah pengalokasiannya atau memang pembicara itu seperti yang kemarin saya ikuti bicara begitu. Tapi kalau kata Kang Firman tadi kan jangan nyimpen terlalu lama gitu ya Kang ya, uang teh. ya, Saya kejadiannya gitu terus tuh Kang, habis-habisan terus. Tapi kami nggak kekurangan, cuman habis aja gitu loh Kang. ya, Nah sekarang saya juga berpikir, aduh ini sebentar lagi nih mau kuliah. Ini ya, benar-benar saya mulai lagi nabung dari awal lagi nih Kang. Walaupun baik. saya percaya banget ya Allah sih pasti kasih rezeki gitu buat anak-anak. Cuman ada sedikit apa ya, bahasa Jawanya mah getun gitu ya Kang ya. Oh ya, Duitnya ke mana gitu. Kok ini saya harus berjuang lagi gitu untuk ya. ngumpulin gitu Kang ya. Punten jadi lewat suara habis kalau ditulis bingung nulisnya. Lebih jelas Iya, ngomong langsung, lebih iya jelas betul. begini enak. Iya, hatur nuhun Ya, ya Kang ya. Itu baik, pertanyaannya Kang. sami-sami. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini terima kasih Bu Yani untuk pertanyaannya. Ini konkret ya. Jadi begini, kalau kita sudah sadar diri, kita adalah hamba Allah. Pertama, kita sadar bahwa kita diberi hidup. Dalam hidup ini ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang juga perlu dipenuhi. Kemudian kita sadar bahwa Allah yang akan mencukupinya. Begitu ya. Allah yang akan mencukupinya. Dan kita tahu Allah pasti akan memberi. Pertama, ketika Allah memberi, kita mesti sadar Allah memberi kita tuh dalam bentuk apa? Bukan cuma uang. Jadi kita harus pandai-pandai menyadari dulu Allah tuh kalau ngasih ke kita ngasih apa saja. Itu ya. Sehingga kita tahu bahwa Allah senantiasa memberi kepada kita itu berlimpah. Tadi, maka kita akan dalam keadaan tenang. Allah memberi berlimpah dan Allah sudah ngasih hari ini untuk kebutuhan hari ini Allah sudah kasih. Bagaimana kita tadi mengalokasikan sesuai dengan kewajiban dan kebutuhan. Jadi ada bahasa gampangnya gini, ada uangnya berapa, dipakai dulu untuk menunaikan kewajiban dan untuk memenuhi kebutuhan. Masalahnya kalau kita tidak tahu kewajiban kita apa, tidak tahu kebutuhan kita apa,
si sumber daya ini bisa jadi alokasinya malah buat orang lain. Walaupun niatnya, sepertinya niatnya baik ya. Orang lain mau minjem, pinjemin gitu ya. Bayangkan ada seorang suami suka minjem-minjemin uangnya kepada teman-temannya, tapi ada kewajibannya kepada istri dan anak tidak terpenuhi. Bu Yani, kalau kayak gitu kira-kira ribut nggak itu di rumah tuh, Bu? Kang, punten saya single parent, Kang. Ya, ini sekedar pengandaian ya, Bu. Oh ya, ya pasti ribut lah, Kang. Nah, kenapa? Karena sang suami, dia tidak sadar kewajiban, padahal yang memberi kewajiban itu Allah. Jadi kita juga nggak bakal benar ngurus uang kalau kita tidak punya ilmunya. Kewajiban kita kepada istri apa? Kewajiban kepada anak apa? Itu dulu. Dan oleh karena itu kita berdasarkan ilmu itu kita bisa adil. Jangan sampai juga semua teman dipinjemin, semua orang minta dikasih, giliran kebutuhan sendiri kita bingung. Loh, katanya Allah akan cukupi. Allah sudah cukupi. Tapi kita salah mengalokasikan. Kenapa salah mengalokasikan? Ilmunya tadi. Tadi sadari dulu kewajiban kita apa. Habis itu kebutuhan kita apa. Kita tahu untuk kewajiban ini rentangnya segimana. Untuk kebutuhan ini rentangnya segimana. Butuh makan nasi. Nasi ada yang sekilo itu 8.000. Ada yang sekilo 10.000. Ada yang sekilo 15.000. Ada kalanya kita untuk kebutuhan kita, ya sudah kali ini beli yang 8.000 sekilo. Bahkan entah gimana caranya kok nemu yang 6.000 sekilo. Adanya segitu. Dan bahkan untuk hari ini kita nggak cukup beli sekilo. Cuma cukup beli setengah kilo. Misalnya. Tapi kebutuhan sudah dipenuhi. At least untuk saat ini. Nah jadi kita mesti menyadari ini. Oh, punya kewajiban misalnya untuk menjalankan ibadah sholat di masjid pakai baju yang menutup aurat. Ya saya beli sarung misalnya ya. Terus pakai baju yang baik. Saya beli baju koko kayak gitu. Ada sarung harga 30.000, ada sarung harga 300.000. Bebas, silahkan pilih Bapak Ibu Anda adanya berapa uangnya. Nah itu. Jadi kewajiban, kemudian kebutuhan. Kita mesti tahu skala prioritas. Kewajiban terdekat kepada siapa? Kewajiban yang berikutnya, kebutuhan apa dan sebagainya. Sambil tentu kita tidak juga menutup diri ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan. Di satu sisi ini amalu biniat, tapi di sisi lain tidak ada amal sebelum ilmu. Jadi ilmu dulu. Ya, baru kita beramal. Jadi ada juga orang yang karena tidak proporsional bersedekah. Ini ceritanya sedekah nih. Kan katanya bagus ya bersedekah. Tapi kok malah kewajiban jadi terbengkalai. Ada orang yang sedekah hutang belum dilunasi. Salah juga. Begitu. Jadi berkenaan dengan kondisi Bu Yani tadi, pertama Bu, diperiksa dulu. Habis-habisnya ini alokasinya tepat atau tidak. Kewajiban dulu. Apa segimana? Kebutuhan. Apa kebutuhannya segimana? Habis itu ada orang bantu, minta bantu, dibantu. Kalau ibu merasa saya sudah berusaha proporsional, tapi memang kondisi sedemikian rupa membuat uang memang habis. Bagaimana dengan urusan anak saya yang mau sekolah? Kapan Bu? Harus ada bulan Juni barangkali atau bulan Mei? Iya, sekitar itu, Kang. Nah, kalau masih besok, jadi begini, kalau kita merasa alokasi-alokasi kita selama ini secara umum sudah benar, dan ternyata habis, ada keperluan besok, tenang aja Bu, insya Allah akan ada buat besok itu. Itu ya, itu bakal ada Bu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ngomongin anak kuliah Bu, ini juga sama dengan ilmu ya. Kuliah itu rezekinya siapa Bu? Rezekinya ibu atau rezekinya anak? Rezeki anak, Kang. Si anak yang harus mikir. Begitu. Jadi
Kalau kita mau tenang, tadi kita mesti sadar dulu. Ini tatanan sumber daya ini sama Allah diaturnya gimana? Ya. Ibu tenang-tenang aja. Yang harus mikir anak ibu. Berikutnya Bu, ternyata nggak ada juga Bu uangnya. Si anak sampai berusaha keras, berusaha semaksimal mungkin. Berusaha. Beneran nggak ada. Siapa tahu takdirnya memang nggak kuliah. Gimana Bu kalau gitu? Ridho nggak? Kalau tanya sekarang belum ridho. Nah itu. Itulah kenapa bab kemarin setelah sadar diri, sadar realita, sadar sumber daya alias syukur. Yang keempat apa kemarin? Ridho. Jadi ukuran hidup itu bukan ukuran kita Bapak Ibu. Ukurannya dari Allah. Kita nggak tahu. Orang bisnis saja kadang untung, kadang tidak. Kadang hampir untung, nggak jadi. Kadang sudah untung, tahu-tahu hilang uangnya. Ada musibah, kebakaran. Saya pernah sering sebenarnya ya mendengar cerita macam-macam. Ada kejadian orang yang ini sering di berita. Di bulan puasa begini atau di musim liburan akhir tahun baru, ya akhir tahun menuju tahun baru, ada orang-orang yang kemudian nyetok barang ya Bu ya. Begitu banyak uang cashnya diubah menjadi stok barang, ditaruh di pasar. Hari ini nyetok barang, besok kebakaran. Habis semua di pasar. Ridho enggak? Itu yang keempat. Baru yang keempat Bapak Ibu. Jadi kita itu mesti melatih diri kita untuk ridho dengan segala keadaan sumber daya kita naik turun. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menganggap kehidupan ini harus pakai logika kita, harus pakai rencana kita. Hidup ini bukan rencana kita Bapak Ibu. Anda akan stres kalau memaksakan hidup ini harus Anda muat di dalam seperti botol air minum dimampatkan ke sini. Nggak akan cukup Bapak Ibu. Kehidupan ini terlalu luas. Wadah kita itu terlalu kecil. Nggak bisa kita memaksakan diri seperti itu. Kita bakal stres. Nggak bisa tenang. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa nggak sekarang? Kenapa kok nggak cukup? Dan sebagainya. Tenang aja Bu, kalau anaknya nggak kuliah. Loh, apa? Kuliah itu menjamin apa? Yang Allah wajibkan menuntut ilmu. Dan bahkan yang lebih wajib adalah menuntut ilmunya ilmu agama. Nggak kuliah nggak apa-apa. Ada orang yang uangnya siap Bu, uangnya siap. Daftar ke kampus nggak keterima. Ada juga kan Bu yang kayak gitu. Uangnya sudah siap. Pengen masuk PTN nggak terima. Daftar ke PTS kok ya nggak diterima juga. Padahal anak saya kok nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Ya sudah nak, gimana kalau PTS yang itu? Anaknya nggak mau. Pengennya kalau nggak PTN yang itu, pengennya PTS yang itu. Kita lihat tuh, memang kemampuan anaknya itu ya memang pasnya segitu. Tapi kok tahun ini nggak keterima? Berarti Bu, rencana Allah itu memang anak ibu bukan kuliah tahun ini. Tenang aja. Jadi Bapak Ibu, salah satu elemen penting dalam kita mengelola keuangan dan agar kita tenang, itu adalah juga menerima masalah timing. Ini kemarin sempat sudah saya singgung. Justru zaman sekarang, kebanyakan masalah keuangan itu sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi masalah timingnya. Iya toh, banyak orang yang hidupnya stres karena memaksakan diri nyicil rumah sekarang, padahal tidak ada kemendesakan. Nyicil mobil sekarang, padahal tidak ada kemendesakan. Di luar negeri sana memang sudah didesain hidup itu berbasisnya pada hutang ke bank. Anda kalau sudah hidup dengan ini, dengan konsep ini, nggak akan masuk semua yang saya jelaskan. Dan selamat Anda gelisah seumur hidup. Saya bukan nyumpahi, itu kepastian Bapak Ibu.
Anda akan gelisah seumur hidup. Ketika Anda menerima konsep bahwa fondasi hidup membangun kapasitas finansial adalah hutang, itu sesat. Begitu. Karena bersandar pada angan-angan, perandaian, melebihi batas kemampuan. Begitu. Mengada-adakan, apalagi bahkan hutangnya ini hutang yang riba. Wah, sudah. Makin hancur-hancuran hidup. Tidak heran orang zaman sekarang, kebanyakan orang hidupnya gelisah tuh gara-gara masalah finansial. Jadi ada permasalahan di zaman sekarang itu bukan masalah uangnya banyak atau sedikit, timing. Jadi kalau Anda berurusan dengan pay later, nah, pikirkan ulang. Masa untuk jajan-jajan aja Anda pakai pay later? Itu berbahaya sekali karena Anda kemudian mengacaukan kesadaran Anda atas realita. Anda tidak lagi melihat sumber daya itu dalam constraint, itu adalah rencana Allah, alokasinya dari Allah. Enggak, itu ngikuti keinginan sendiri. Baik, jadi kita mesti ridho dengan takaran yang Allah tetapkan. Oh, adanya segini, ini enggak ada. Oh, ini belum bisa sekarang, ini nanti saja. Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu, kalau topik ini dibahas oleh orang yang sudah kaya raya, ngomongin, wah, tenang dalam hal finansial, ya mungkin pada akhirnya orang akan berkata, yo no tenang, wis sugih kok, gitu ya. Jadi mungkin ya demikianlah adanya saya berbagi kepada Bapak Ibu. Tenang ini bukan karena kami sudah ada banyak, enggak. Sampai hari ini saya masih ngontrak, anak saya 6, kendaraan pribadi hanya motor, nggak beli mobil. Kenapa nggak beli mobil? Lawang saya mengendarai mobil saja belum bisa, dan kondisi keluarga saya hari ini tidak menuntut saya harus punya mobil dan harus bisa mengendarai mobil sekarang. Tidak ada kondisi yang menuntut, tidak ada kewajibannya. Bahkan kebutuhannya juga enggak, lawang dari rumah ke tempat aktivitas saya, ke tempat aktivitas anak-anak saya dekat di sini-sini juga. Jalan kaki, semua titik sampai. Begitu. Jadi tidak ada kewajiban. Kalau bisa sebagai keterampilan, bagus, alhamdulillah. Kelebihan orang yang bisa mengendarai mobil, walaupun tidak bisa punya mobil, bisa bantu tetangganya. Dan itu bagus. Kalau masalah skill kan anytime ya, silahkan aja kalau masalah skill. Begitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita tetap tenang. Dengan dimanapun titik perjalanan hidup kita, naik turunnya kondisi finansial kita, itu tidak dilihat sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan kita. Bapak Ibu, keberhasilan dan kegagalan kita dalam urusan finansial itu tadi, dalam hal kemampuan kita menyadari apa yang Allah sudah berikan, dan kemudian dalam hal ketepatan kita, kebenaran kita, kebaikan kita dalam menggunakan apa yang sudah diberikan. Kalau Anda boros, nah di situ Anda gagal. Kalau Anda tidak tepat alokasi, salah ilmu, nah itu di situ kita gagal. Kalau kita terlibat dengan urusan-urusan finansial yang tidak syar'i, nah di situ kita gagal. Bukan soal banyak sedikitnya. Gitu ya Bapak Ibu, itu baru yang keempat ya. Yang kelima, bersih. Ya toh, kemarin kita membahas bersih. Maka pastikan harta kita itu bersih Bapak Ibu. Sumbernya bersih. Jadi proses perjalanan alokasi dana itu sampai ke tangan kita, sekian juta rupiah, itu kita jangan ngambil dari arah yang salah. Nyolong, motong anggaran, nilep duitnya kantor, ngakali kancane. Nah itu jangan. Uang aspirasi, dana aspirasi yang mestinya buat masyarakat, ya kok dipakai sendiri. Dengan dalih ya ini untuk kegiatan aspirasi. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi mesti bersih. Bersih sumbernya. Benar cara dapatnya.
bersih ketika mengalokasikannya untuk hal-hal yang baik, jangan untuk kemaksiatan, jangan untuk kebatilan, ya, jangan untuk mengikuti kemauan hawa nafsu, flexing buat pamer, jangan. Itu nggak bersih, ya. Jadi mesti bersih. Kalau sudah, dan yang bersih ini sebenarnya mestinya lebih mudah daripada yang tadi. Kita itu sadar ini tuh sama Allah dikasih segini tuh buat apa? Terus kita sadar hal-hal di sekitar kita yang membutuhkan alokasi dari dana yang kita pegang. Itu butuh latihan yang lebih panjang. Tapi kalau hidup bersih, ini mestinya lebih mudah. Soal finansial ini ya. Itu yang kelima. Monggo dicek Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak bersih dalam hidup kita, gak usah ditunda. Hari ini juga bersihkan. Kalau Anda berurusan dengan sesuatu yang tidak syar'i, ada berbau-bau riba, ya hari ini, pekan ini, bulan ini segera bereskan sehingga kita berlepas diri dari urusan-urusan yang kotor seperti itu. Gak mungkin hidup kita tenang kalau kita berurusan dengan sesuatu yang melanggar syariat dalam urusan finansial itu. Mustahil. Ya. Karena urusan riba ini bahkan Allah sendiri yang menyatakan akan diperangi oleh Allah. Loh, kalau diperangi sama Allah, kita musuhnya Allah, ya gimana kita bisa tenang? Yang keenam, taat. Ya, jadi kita dalam menggunakan uang, berjual beli dan lain sebagainya, ya kita taati aturan-aturan agama. Waktunya harus zakat fitrah, bayar. Waktunya harus zakat mal, bayar. Begitu. Waktunya kemudian kita harus mengalokasikan untuk hak istri dan anak-anak, berikan. Lalu nggak ada uangnya, ya kerja keras, harus bekerja mencari nafkah. Nafkahnya sudah ada, nyari itu untuk kita menjemputnya gitu loh. Saya kalau dikasih tahu sama Abah Rama, Firman tuh coba ambil buku Teles Mapping, ada 200 eksemplar, dititipkan di rumahnya Bu Eva di Jalan Golo dekat MT Haryono. Oh siap Abah, ya saya kan akan berangkat. Lawang disuruh jemput. Buku itu sama Firman silahkan dijual, nanti kalau ada keuntungan sebagiannya buat kamu. Oke, matur nuwun Abah, alhamdulillah. Ya kan saya disuruh jalan ya jalan, berangkat, gerak Pak. Seperti itu. Jadi taat kita. Apa-apa yang dilarang, larangan itu juga kita ikuti ya. Larangannya itu dipatuhi, ditaati, kita tidak terabas. Itu. Jadi ketaatan kita. Begitu. Berikutnya yakin. Nah ini Bapak Ibu, balik lagi. Jaminan rezeki, keuangan, dan apapun bentuknya, itu pasti Bapak Ibu. Kalau Anda masih hidup. Sebagaimana kita yakin, kita akan terus hidup hingga tiba saatnya mati. Maka yakinlah kita akan senantiasa cukup sumber daya hingga kelak saatnya kita mati. Pertanyaannya tadi, kecukupan itu ada ukurannya, ada ilmunya, ada logikanya. Gitu. Kita sahur dengan nasi, ayam goreng, sambal, tahu tempe, sayuran, lalap, cukup nggak? Oh, jelas cukup. Bahkan kayaknya agak-agak berlimpah nih, gitu kan. Cukup nggak kita sahur dengan air putih, nasi, telur ceplok? Cukup Bapak Ibu. Cukup nggak kita sahur dengan air putih, kurma 3-5 butir? Cukup.
Ada yang hanya air putih saja. Cukup. Ukurannya, pertanyaan saya, ukuran cukupnya apa Bapak Ibu? Kalau seperti itu. Jadi harus pandai-pandai kita menyadari ukuran cukup ya. Tanda cukupnya sahur itu adalah ketika Anda dengan segelas air itu bisa menjalankan puasa sampai maghrib tanpa kemudian Anda itu dehidrasi, sakit, masuk rumah sakit. Ya masih cukup. Nanti baru ketemu makanan lagi yang agak banyak pas berbuka misalnya. Terus Anda, oh saya tuh nggak ada kok uang untuk beli makanan berbuka. Oh betul, bisa jadi ada orang yang nggak punya uang untuk makanan berbuka. Tapi dia bisa berangkat ke sebuah masjid di mana di masjid tersebut disediakan makanan berbuka untuk semua jamaah yang ada di sana. Terus kita merasa terhina gitu. Kalau mengandalkan makanan sahur dan berbuka apa yang disediakan di masjid, kenapa merasa terhina? Kita nyarinya di masjid loh ya Bapak Ibu, di masjid. Bukan di klub malam, bukan di tempat perjudian. Apa nggak kurang terhormat itu? Kita makan itu di masjid sambil sholat berjamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nggak ada masalah. Kita harus senantiasa yakin pasti cukup Bapak Ibu. Kalau nggak cukup itu kan perasaan kita. Karena menurut kita masih segini, tapi yang ada nggak segitu. Kalau kita pikir cukup itu segini, tapi Allah kasihnya segini, dan kita sudah lihat kanan kiri, dipahami betul keadaan kita memang adanya segini. Oh berarti segini cukup, ya kita turunkan standarnya. Oh berarti segini itu cukup ya? Iya. Oh ya sudah, turunkan aja. Kan begitu Bapak Ibu. Ada yang menghambat kita untuk bisa menurunkan. Mungkin karena kita sudah terbiasa hidup nyaman, hidup dengan gaya hidup tertentu. Sampai ke gaya hidup ini pun sebenarnya mesti kita pertimbangkan. Bapak Ibu, nyuwun sewu, mohon maaf sekali. Kalau Rasulullah hidup itu dengan rumah sederhana, tidur beralas pelepah daun kurma, ya tikar yang dirajut dari daun-daun kurma. Kenapa kita tidak mau hidup seperti itu? Kenapa harus spring bed? Kita menginginkan bentuk-bentuk kehidupan dengan kepemilikan kebendaan sebagai ukuran kesuksesan hidup, harga diri. Di situ yang harus kita perbaiki. Kalau kita sudah menjadikan banyaknya harta dan lebihnya harta kita dibandingkan kebanyakan orang, ini urusannya soal harga diri, penghormatan dan sebagainya. Di situ masalahnya. Karena Anda sudah menggunakan harta tidak sebagaimana peruntukannya. Jadi yang namanya harta, mal, sumber daya kebendaan, itu alat kita beramal soleh, Bapak Ibu. Itu dulu. Jadi kita didatangkan ke dunia ini disuruh beribadah, beramal soleh. Ini sumber dayanya. Nih, bajumu, pakaian, mangkat masjid, berangkat. Nih, sepiring nasi, makan, ayo mulai mencangkul. Apalagi? Nih, sekerat daging, ada rotinya, sana berangkat perang. Berangkat. Ada tenaga untuk menegakkan tulang punggung, menarik otot, mengayunkan pedang, menarik busur panah.
Habis itu mati, selesai kan? Sumber dayanya sudah tersedia untuk kita menjalankan tugas hidup sampai nafas terakhir kita. Jadi kekayaan itu bukan untuk nampani atau untuk menambal harga diri yang rendah. Itu bab yang lain lagi, Bapak Ibu. Jangan jadikan uang sebagai solusi masalah itu. Karena jelas bukan. Harga diri, pangkat, jabatan, urusannya bukan dengan uang, Bapak Ibu. Itu satu bab tersendiri. Maka kalau hari ini, saat ini Anda mendapati ada lubang besar di dalam diri Anda yang kemudian Anda ingin menyumpalnya dengan uang yang berlimpah, enggak sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu Anda selesaikan dulu dalam hal yang lain, pembahasan yang lain. Sekedar pegangannya adalah harga diri kita itu kembali kepada siapa kita dan kemudian bagaimana laku hidup kita mengacu kepada siapa kita dan apa sistem nilai hidup kita. Kalau saya seorang muslim dan kemudian saya mengamalkan semua amalan seorang muslim dengan baik, maka saya akan merasa berharga. Sebagaimana kalau ada orang berkata saya adalah seorang penyelam dan saya bisa menggunakan semua alat selam dan saya bisa menyelam dalam, dia akan merasa hidup saya berharga. Kalau Anda merasa saya adalah seorang petani dan Anda bisa membibitkan mulai dari benih jadi mulai tumbuh, Anda memindahkan ke sawahnya, Anda memelihara sampai panen, saya yakin Anda akan merasa berharga. Karena Anda meyakini saya adalah petani dan petani ini adalah sebuah peran yang mulia. Bapak Ibu, kita ini hamba Allah. Kita ini seorang muslim. Apalagi yang lebih terhormat dari itu? Ada? Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan kita ini lebih terhormat daripada malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Kita ini banyak dosa Bapak Ibu. Namun bahkan dosa-dosa kita ini tidak akan kemudian menghapus kehormatan kita sebagai manusia makhluk Allah. Selama kita mau senantiasa kembali kepada Allah. Itu ya sedikit tambahan bonusnya, urusan masalah rasa harga diri. Jadi ketika naik turun, kita yakin sumber daya akan tetap ada. Dan kalau ketika sedang turun, kita yakin bahwa ya memang segitu. Kita akan tetap tenang. Baik, selanjutnya ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu tadi, apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, ya, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya lillahi ta'ala. Jadi oleh karena itu tadi, alokasi penggunaan uang kita itu harus senantiasa ke dalam hal-hal yang mencari keridhaan Allah. Begitu. Boleh nggak sih sebuah keluarga nabung terus liburan sekeluarga ke tempat yang ya lumayan mahal, menghabiskan uang 10 juta, 15 juta, 20 juta? Boleh. Selama pertama memang betul-betul program itu real untuk mengeratkan kedekatan ayah ibu anak untuk kebaikan kekokohan keluarga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah Anda juga memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Jangan sampai Anda sedang liburan, tapi sebenarnya tetangga Anda membutuhkan bantuan Anda dalam keadaan kelaparan. Jadi ikhlas. Kita dalam berikhtiar, dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya itu senantiasa ikhlas. Langkah-langkah yang kita ambil ikhlas, mencari keridhaan Allah lillahi ta'ala. Begitu. Insya Allah kita akan senantiasa tenang, senantiasa diberi rasa cukup, dan kita semakin diyakinkan tenang bahwa untuk besok pun akan ada. Bapak Ibu, kalau ini sudah diterapkan, keyakinan ini sudah diterapkan, dilakoni, Anda akan semakin menemukan bukti-bukti. Ternyata janji Allah itu pasti, ternyata jaminan Allah itu nyata. Ngoten nggih, Mbak Mening? Begitu ya, Kang Aziz, Bu Maul.
Betul kan? Janji Allah itu terbukti ya. Nah, kalau sudah terbukti, yang tadinya kita yakin karena ilmu, ilmu yakin. Kalau sudah menyaksikan sendiri, ainul yakin. Semakin sering pengalaman, mantep betul hakul yakin. Nggih, ngoten Mbak Wening, hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin, insya Allah kita tenang Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebenarnya life state kita, kondisi hidup kita sesungguhnya, kondisi hidup sesungguhnya seorang muslim itu bukan ketika kita sedang membangun financial security. Itu hidup belum mulai sebenarnya Bapak Ibu. Kalau seperti itu. Kita sudah tenang meskipun dan tanda kutip berhadapan dengan ketidaktahuan dan ketidakpastian finansial kita untuk hidup yang akan datang. Namun kita sudah tenang dan sudah menyibukkan diri kita dengan beribadah dan beramal soleh. Itulah hidup kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Mantap hati menjalankan ibadah dan beramal soleh. Bermanfaat bagi masyarakat. Berguna di tengah kehidupan. Membantu orang-orang sekitar kita. Itulah tugas kita. Memang kita akan diuji dengan kekurangan harta, makanan, ketakutan, dan sebagainya. Itu ujian iman. Oleh karena itu makin kuat. Pelihara senantiasa iman kita, kuatkan. Sehingga kita penuh keyakinan dalam hidup. Sekali lagi, kami izin tegaskan, ilmunya yuk kita sama-sama cukupi. Karena sebelum hakul yakin tuh awalnya ya ilmu yakin dulu. Yakin karena ada ilmunya. Oh ternyata begitu ya. Memang Allah menjamin kecukupan kita. Menjamin. Tapi memang ada juga orang yang diuji dengan kemiskinan. Ada. Dan tidak. Jadi di bab yang ketujuh ini yakin ini mesti menjadi jangkar kita ya Bapak Ibu. Menjadi seperti apa ya, lambung perahu itu yang sudah sangat kuat lah. Begitu. Yakin sudah, ikhlas sudah. Berikutnya tumak ninah. Nah ini Bapak Ibu. Tumak ninah inilah yang hilang di zaman sekarang. Bahkan untuk urusan finansial pun kita menjadi tergesa-gesa. Begitu. Yang belum perlu dikhawatirkan sekarang sudah kita khawatirkan sekarang. Asuransi pendidikan anak tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu. Belum tentu umur anak Anda itu sampai ke sana. Belum tentu. Ini saya bukan bermaksud lancang ya, itu fakta. Itu fakta. Tidak perlu. Jadi kita itu seringkali tergesa-gesa, tidak tumaninah. Yang jauh dirisaukan sekarang. Begitu ya. Atau bahkan yang jauh itu sudah diurus, dibayar sejak sekarang. Sampai-sampai malah lupa ada hal lain yang wajib Anda bayar sekarang tidak terbayar. Begitu. Jadi kita salah alokasi. Kita tergesa-gesa mengambil keputusan. Kita dimanipulasi oleh pasar untuk segera cepat-cepat mengambil keputusan, segera cepat-cepat mengeluarkan uang, segera cepat-cepat mengikatkan diri dengan tawaran layanan jasa keuangan yang sebenarnya tidak bersandar pada prinsip hidup dan pandangan hidup yang benar. Memang sebagiannya tampak masuk akal. Dan sebagiannya ketika dijalani kok kayaknya aman-aman aja, tenang-tenang aja. Tapi kalau ternyata itu pada dasarnya salah, itu tidak kemudian menjadi benar hanya gara-gara kayaknya aman-aman aja. Begitu. Dunia saat ini menegakkan struktur dunia keuangannya itu dalam fondasi ribawi. Ini fondasi yang sangat-sangat rapuh. Sewaktu-waktu bisa rontok semuanya dan menyeret semua yang tersambung dengan sistem ribawi tersebut.
kolaps nanti jadinya, seperti bubble, ya seperti gelembung yang kosong sebenarnya. Hati-hati Bapak Ibu. Zaman sekarang salah satu fitnah terbesar kehidupan adalah fitnah dalam urusan finansial. Jadi tumak ninah, mari kita tenang, perhatikan apa yang dibutuhkan saat ini. Oh segini saja dulu cukup, yang ini bisa besok. Mana justru yang harus disegerakan, kita harus tahu. Tumak ninah, tenang. Dan kemudian yang ke-10 ifah, mampu menahan diri. Ya tadi, tidak perlu menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu. Ya, kadang-kadang kita bisa menjaga diri, anak kita yang nagih-nagih. Bapak Ibu izin menitipkan pesan, masih berkaitan dengan topik yang lain juga. Kalau anak Anda masih berusia di bawah 15 tahun, anak Anda itu tidak perlu punya HP. Bahkan di atas 15 tahun pun, kalau masih bisa aktivitasnya yang misalnya butuh akses internet itu diakses melalui komputer yang ada di rumah, bukan dengan HP, akseslah pakai internet yang ada di rumah. Kalaupun pakai HP, pinjam HP orang tuanya, silahkan, tapi anak-anak itu nggak perlu punya sebenarnya. Sehingga ya Anda bisa berhemat di situ. Berhematlah di situ, nggak perlu kok. Gitu ya. Dalam konteks-konteks khusus saja anak kita itu kita titipi HP. Kamu mau keluar kota ya, iya. Umi, Abi butuh untuk komunikasi sama kamu, tapi tidak ingin terlalu merepotkan gurumu misalnya. Ini, Abi titipkan HP untuk kita komunikasi. Ah itu monggo, silahkan, bagus sekali. Paling ya dibatasi, HP-nya itu tidak perlu ada aplikasi-aplikasi yang kemudian anak Anda dipakainya buat main, game dan sebagainya. Cukup untuk komunikasi. Ya, handphone kan telepon dari dulu fungsi dasarnya ya komunikasi suara. Begitu Bapak Ibu. Kembali, jadi kita mesti bisa menahan diri, ifah ya. Kemudian sabar. Sabar di samping ridho tadi ya. Ridho bahwa keadaannya misalnya sedang sulit. Habis itu ya sabar melewati tahun-tahun tersebut. Alhamdulillah tadi di awal istri saya sempat cerita masa-masa awal-awal menikah, anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Ya kami berusaha bersabar sehingga dalam kemajuan hidup kami sedikit demi sedikit ketika ada kebutuhan-kebutuhan finansial, ada kewajiban-kewajiban finansial dijalankan sedikit demi sedikit. Sedang susah, sedang mudah, sedang sedikit, sedang banyak, bersabar. Begitu ya. Menerima proses, menerima situasi ketika harus menafkahi ini bekerja keras, ada kerjaan yang harus dikerjakan beres, harus dikerjakan banyak, ya dikerjakan. Begitu. Membangun karir di dunia talent mapping misalnya, melewati tahun-tahun di mana yang menjadi klien sangat sedikit sehingga secara keuangan aktivitas itu belum mencukupi, jauh dari kata mencukupi. Ya sambil menekuni talent mapping saya melakukan aktivitas-aktivitas lain apapun yang itu halal. Begitu ya. Sebatas mencukupi kebutuhan dan menunaikan kewajiban. Begitu. Ya, bersabar melalui kondisi yang mudah maupun sulit. Berikutnya, jangan lupa terus berharap kepada Allah, roja ya. Penuh berharap kepada Allah, ya Allah, saya butuh ini, ya Allah, saya butuh itu, ya. Kalau kita minta kepada Allah tidak perlu mendikte Allah, ya. Ada yang bilang kalau berdoa kepada Allah itu yang detil. Nah, ini coba dicek lagi ya. Sedetil apa sih sunnahnya? Ya, tidak pada tempatnya kalau kita berdoa kepada Allah. Ya Allah,
Saya ingin sebuah rumah berkamar 5, berlantai 2, menghadap utara di daerah ini. Detail banget. Enggak gitu berdoa itu. Silahkan dicek saja ya. Jadi kalau ada yang mengajarkan seperti itu sebenarnya tidak berdasar. Tidak berdasar dari sunnah Rasulullah. Begitu. Jadi berdoa silahkan. Dalam kadar tertentu agak spesifik doanya ya wajar. Ya Allah sembuhkanlah ibu saya yang sedang sakit. Itu kan cukup spesifik. Sembuhkanlah ibu saya yang sedang sakit. Misalnya sakit jantung, hipertensi misalnya. Ya, silakan. Begitu. Tapi ya Allah sembuhkanlah ibu saya dari hipertensinya. Sembuhnya 2 minggu lagi ya Allah. Sembuhnya di jam sekian ya Allah. Enggak gitulah saya kira ya. Sama kalau kita punya keinginan kepada Allah silahkan. Ya Allah saya ingin kaya, silahkan boleh. Tapi sekali lagi kalau ada yang bilang muslim wajib kaya, enggak ada, itu tidak berdasar ya. Ya, tidak berdasar di dalam agama ini bahwa statement muslim harus kaya, tidak. Muslim itu harus bersyukur, ya. Muslim itu harus rezekinya halal, ya. Muslim itu harus mau berbagi, betul. Muslim itu harus banyak bersedekah sesuai dengan kemampuan finansialnya, benar. Muslim harus kaya, tidak. Ya, itu tidak berdasar dari Quran dan hadis. Tidak ada istilah itu. Begitu ya. Harus bekerja keras, setuju. Kalau itu, ya. Gitu ya. Jadi rojak penuh harap kepada Allah, berharap dengan harapan yang benar, disampaikan dengan cara-cara yang benar. Bapak Ibu barangkali masih ingat ada masanya dikampanyekan besar-besaran, oh kita tuh harus banyak bersedekah, kita itu harus banyak sholat duha. Yang langsung dibahas itu kalau bersedekah nanti dibalas sekian. Akhirnya kita itu mengikuti tata cara itu dan anjuran itu betul-betul karena ya kalau saya sedekah saya akan dibalas sekian. Kita berhitung-hitung gitu ya. Atau tadi kalau sholat duha setiap harinya 12 rakaat Allah akan membangunkan untuk kita rumah di surga gitu ya. Kalau sholat duha 8 rakaat nanti Allah akan mempermudah perniagaan kita dan sebagainya. Jadi kemudian kita sholat itu untuk itu gitu ya. Enggak gitu juga. Seperti itu. Gitu. Jadi ibadah itu untuk mencari keridhaan Allah. Bahwa kemudian ada faedah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya misalnya. Bahwa orang bersedekah itu nanti dapat, yaitu kita terima sebagai kabar baik. Tapi bukan menjadi motif kita beramal. Begitu ya. Jadi perihal menjadi kaya, menjadi berlimpah, soal sumber daya, kaitannya dengan amal ibadah, sumber daya ini tidak boleh menjadi motif. Ya. Akhirnya kita seperti berjual beli. Nah, berjual beli di sini dalam arti menukar ibadah kita dengan sejumlah harta. Yang ada di dalam Islam, berjual beli itu adalah kita beribadah dan Allah akan membalas dengan surga. Itulah jual beli yang dimaksud di dalam Al-Quran. Berjual beli kita dengan Allah. Gitu ya. Muslim kata Bu Idanayu wajib merasa kaya, bukan wajib kaya. Ya betul, jadi merasa kaya ini sadar diri berlimpah. Sadar diri kita tuh sama Allah sudah dilimpahi banyak. Itu kita harus sadar. Dan sebagai hasilnya kita menjadi penuh rasa syukur. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita juga selain roja ada khauf ya. Kita harus takut. Berkenaan dengan sumber daya ini bukan takut kalau nggak ada sumber dayanya ya, bukan. Takut kalau kita itu salah menggunakan sumber daya itu atau salah cara mengambilnya sehingga pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah itu menjadi sulit. Karena Allah akan bertanya, hartamu dari mana engkau dapatkan? Aduh, benar nggak ya cara ngumpulinnya? Oh, ternyata salah. Nah kita harus takut jangan-jangan kita salah.
cara ngambilnya. Dan hartamu untuk apa kau habiskan? Aduh, jangan-jangan saya pakai untuk hal-hal yang saya tidak berfaedah, mudarat, nanti Allah nggak ridho. Waduh, nah itu kita harus khawatir, kita harus takut tentang hal tersebut. Bukan takut soal nanti kalau nggak ada gimana, begitu. Karena kalau ada itu ada, Allah akan cukupkan, ada. Tinggal kita sadar tidak. Nah, cuma tadi cukupnya juga bukan patokan kita, gitu ya. Seringkali kita sudah terlanjur tadi terjebak dengan ekspektasi kita harus punya mobil. Maka ketika uangnya hanya cukup untuk motor, kita merasa kurang. Kemudian akhirnya kita memaksakan diri supaya pokoknya harus dapat mobil. Ya sudahlah, separuh dari uang saya, separuh dari utang aja lah. Gitu ya. Ke leasing, dan kemudian tanpa sadar ini syar'i atau tidak, begitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya taubat. Kita harus banyak-banyak bertaubat, karena dalam sepanjang perjalanan hidup kita, saya yakin ada saja kesalahan kita dalam menggunakan rezeki yang Allah sudah berikan. Minimal yang namanya waktu, kesehatan, ilmu, relasi silaturahim keluarga, relasi keluarga, itu semua adalah sumber daya. Dan kita tidak memanfaatkannya dengan benar. Kita menggunakannya dengan cara yang salah. Kita menggunakannya bahkan untuk urusan-urusan yang salah. Dalam penggunaan sumber daya hidup selama ini ternyata bisa jadi kita sudah banyak berbuat salah. Mari kita bertaubat. Kalau yang salah orang lain bagaimana? Yuk berlapang dada untuk kita memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang teman yang minjam uang terus gitu ya, silahkan ditagih. Ketika Anda tahu, oh dia dengan batas kemampuannya saat ini memang sedang sulit, ya sudah, hutang saya kepada dia saya ikhlaskan saja. Itu juga akan dicatat sebagai amal soleh. Begitu ya. Jadi kita mesti memeriksa dalam hidup kita, apakah sudah benar ataukah ada kesalahan dalam menggunakan sumber daya, mengalokasikannya, membelanjakannya, begitu ya. Terakhir, tawakal. Karena kita sudah yakin Allah akan cukupi, Allah akan sediakan sumber dayanya. Kita sudah berikhtiar dengan sabar, ya. Kita sudah berikhtiar dengan penuh rasa harap. Maka kita berikutnya tinggal bertawakal. Kita tidak tahu yang akan Allah berikan untuk kita hari ini itu berapa banyak. Kita tidak tahu limpahan yang Allah akan sediakan buat kita itu akan datangnya kapan. Kita nggak tahu. Gitu. Kita senantiasa ridho, dan tadi justru sebaliknya kita harus bisa membaca naik turunnya keadaan hidup kita. Sebagai gambaran hidup kita ini sama Allah sedang dibawa kemana, kita sedang disuruh apa, disuruh beli apa, disuruh pakai apa, untuk dananya ngapain, mendukung siapa, program apa, dibelanjakan untuk apa, kaitannya dengan amal soleh dan kehidupan kita itu apa. Jadi sepenuhnya naik turun kehidupan kita itu Allah yang ngatur. Kalau ternyata kita mengalami rezeki kayaknya tersendat-sendat, kehilangan keberkahannya, jadikan itu momen introspeksi. Jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan, ada kelalaian yang terjadi, begitu ya. Bisa jadi. Atau sesederhana karena memang Allah sedang mau menguji kita untuk bersabar dan keadaan yang sedikit, begitu. Jadi Bapak Ibu tenang secara finansial. Ini tidak seperti konsep financial freedom yang banyak dijelaskan di luar sana. Passive income, investasi, asuransi, surat-surat berharga, bukan. Ketenangan finansial di sini
kokoh di dalam hati kita, karena kita tahu hidup ini sepenuhnya adalah sebuah perjalanan yang Allah sutradaranya. Kita didatangkan ke bumi, ditumbuhkan menjadi dewasa, diberi ruang beramal soleh dan menjalankan kewajiban. Itu semua adalah rencana Allah. Dan untuk rencana ini berjalan, sumber dayanya pasti ada, pasti cukup. Tugas kita adalah latihan untuk bisa menyadari mana ini sumber daya yang Allah berikan. Bagaimana cara saya mendapatkannya. Begitu. Sehingga hidup ini tidak didrive oleh rencana atau ambisi kita, bukan. Tadi ada contoh yang pertanyaan dari Bu Yani, oh anak saya mau kuliah. Apa harus kuliah itu? Sebenarnya kan tidak. Kalaulah memang, oh ini anaknya harus kuliah ini, nanti Allah yang akan ngasih tahu ke anaknya. Karena kuliah itu urusan manusia dewasa. Nanti Allah akan kasih tahu ke anaknya, misalnya, oh ternyata aku harus kuliah jurusan ini, menuntut ilmu yang itu, gitu. Nanti sumber dayanya juga Allah akan cukupkan pada waktunya. Tidak sedikit orang yang mengalami ada kebutuhan finansial, harus membayar sesuatu, ternyata uangnya nggak ada, dicari berhari-hari nggak ada. Memasuki hari H belum ada juga, namun tepat di jam-jam atau di menit-menit di mana uang itu sudah harus tersedia, uangnya ternyata bisa tersedia. Itu banyak sekali Bapak Ibu cerita yang seperti itu, dan itu nyata gitu ya. Jadi kita harus senantiasa yakin hidup ini adalah sebuah perjalanan yang sutradaranya adalah Allah. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita kerjakan. Kita butuh sumber daya untuk mengerjakannya. Allah menjamin akan menyediakan sumber daya tersebut. Gitu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan permasalahan keuangan, sumber daya kehidupan ini, demikian adanya. Kita bisa menjadi tenang dengan 15 sikap yang juga kemarin sudah dibahas. Begitu. Dan jangan pernah lupa, ya hidup ini adalah rencana Allah. Kita sekedar menjalani apa yang harus kita kerjakan, bagaimana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, apa sumber daya yang kemudian untuk menopangnya, itu dari Allah semua. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan terakhir barangkali. Kalau tidak ada, mudah-mudahan cukup jelas apa yang tadi saya sampaikan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk ya mungkin merenungkannya kembali selepas sesi ini selesai. Harapan kami ketika kita manusia di zaman sekarang ini bisa tenang dalam urusan finansial, sumber daya, maka ada banyak hal lain yang lebih penting yang kemudian bisa kita pikirkan dan bisa kita urus. Di zaman sekarang ini manusia gelisah soal harta itu sudah sedemikian menjadi-jadi, sehingga justru urusan-urusan yang lain jadi tidak terurus dengan benar. Ibadah-ibadah yang lain tidak terlaksana dengan benar. Kita semua sibuk memikirkan harta. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu dulu barangkali ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita bisa berdiskusi juga di grup WhatsApp. Boleh berdiskusi tadi seperti Bu Yani, spesifik tentang kondisi permasalahan keuangannya di keluarga. Silahkan, Anda bisa kirim pesan di grup WhatsApp, atau bahkan mau japri pun silahkan. Mudah-mudahan kami bisa membantu. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini sudah kita cukupkan sesi yang ke
4. Ya. Ketenangan dalam urusan keuangan dan juga tentang sumber daya kehidupan di keluarga kita. Sampai jumpa pekan depan. Semoga kajian hari ini betul-betul bermanfaat dan di pekan depan kita akan sama-sama akhiri kelas ini dengan 2 pertemuan terakhir. Ada yang membahas tentang relasi keluarga dan ada yang membahas tentang menyambut akhir kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Izin undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam.